Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Salma Fairuz Nurunisa dari kelas 330, nomor presensi 27. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang sejarah, karakteristik, dan objek PPN. Apa itu PPN? Pajak pertambahan nilai didefinisikan sebagai pajak atas konsumsi dalam negeri yang dihitung atas nilai tambahnya, yang memisahkan kedudukan pemikul beban pajak dengan penanggung jawab penyetoran pajak. Jadi berbeda antara yang memikul beban pajak dan yang menyetor pajak, serta menempatkan eksistensi objek pajak sebagai faktor dominan menimbulkan kewajiban pajak. Eksistensi objek pajak sebagai faktor dominan artinya yaitu pajaknya menjadi pajak objektif. Ada 4 unsur PPN, antara lain pajak atas konsumsi dalam negeri, pemikul beban berbeda dengan penanggung jawab penyetoran pajak, objek pajak menimbulkan kewajiban pajak, dan pajak dihitung atas nilai tambah. Sejarah PPN. Perkembangan pajak tidak langsung di Indonesia. Jadi ada pajak langsung dan ada pajak tidak langsung. Sebagai gambaran, kenapa dinamakan pajak tidak langsung? Karena yang memikul beban pajak dan yang menyetorkan pajaknya ke negara adalah pihak yang berbeda. Yang memiliki kewajiban untuk menyetorkan dan yang menanggung beban pajaknya adalah orang yang berbeda, maka tidak langsung. Pertama kali, ada pajak pembangunan 1 yang kemudian berubah menjadi pajak peredaran dan menjadi pajak daerah. Jadi, dulu itu jika kita makan di restoran, di struknya ada tulisan PP1 artinya pajak daerah. Tetapi, setelah ada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1956, PP1 menjadi pajak daerah. Istilah PP1 sudah tidak ada lagi. Sebagian berubah menjadi pajak peredaran. Belum 1 tahun pajak peredaran, diganti menjadi pajak penjualan. Kemudian, di reformasi perpajakan tahun 1983, ada Undang-Undang Nomor 8, berubah menjadi pajak pertambahan nilai. Yang terakhir, diubah oleh adanya Undang-Undang Omnibus Law yang berlaku tanggal 2 November 2020. Sebenarnya di UU Omnibus Law ada beberapa presisi undang-undang perpajakan, tetapi beberapa belum dikatakan signifikan. Sekarang kita akan membahas tentang pajak peredaran. Objeknya apa? Penyerahan barang dan jasa yang diserahkan ke pihak lain. Apa penyebab penyerahannya? Misalnya, orang yang melakukan jual beli. Barang diserahkan karena dibeli. Kalau penyerahan barang, dasar pengenaan pajaknya disebut harga jual. Tetapi kalau penyerahan jasa, disebut penggantian. Sampai sekarang, istilah itu masih berlaku. Kemudian, tarif pajak peredaran, yaitu 3%. Pajak peredaran menggunakan dualisme sistem pemungutan, antara lain official assessment dan self-assessment. Official assessment bagi pengusaha yang tidak mampu menghitung sendiri. Ada surat ketetapan, SK sementara, dan ada SK rampung. SK rampung sedikit berbeda dengan SK sementara. Jika kurang bayar pajak, akan dikenakan sanksi bunga 2% per bulan. Kalau yang self-assessment, pengusaha yang mengisi SPT dan menyetor sendiri. Apabila ada kekurangan, maka akan diterbitkan tagihan susulan dengan sanksi denda 200% menurut pajak peredaran. Pajak peredaran bersifat kumulatif, secara tidak langsung menimbulkan pengenaan pajak berganda. Bersifat kumulatif tuh artinya apa? Harga jual dikenakan pajak peredaran. Berikutnya dikenakan lagi pajak peredaran, terus-menerus. Jadi harga jualnya ditambahkan terus dengan pajaknya, dikenakan pajak lagi. Kira-kira seperti itu. Hal ini sama dengan pajak penjualan. Yang berbeda hanya di tarifnya. Kalau peredaran tadi 3%, kalau pajak penjualan ada 0%, 1%, 2,5%. Pemungutannya juga sama, hanya kalau yang self-assessment, dendanya 400% jika ada kekurangan. Pajak penjualan sama juga, sifatnya kumulatif. Harga jual ditambah pajak, nanti dikenakan lagi di rantai berikutnya harga jual ditambah pajak, dan seterusnya. Kemudian, kelemahan Undang-Undang Pajak Penjualan 1951, antara lain, sudah sering diubah sehingga sulit dipahami dan dilaksanakan. Menganut dualisme, ada official dan ada self-assessment. Menganut tarif majemuk multiple rate, misalnya tadi ada 0%, 1%, 2,5%, dan seterusnya. Dalam pelaksanaannya, pajak penjualan secara tidak langsung menimbulkan pengenaan pajak berganda yang bersifat kumulatif sehingga tidak netral, baik dalam perdagangan di dalam negeri
maupun internasional. Kemudian, diadakan Tax Reform 1983 yang berisikan UU Pajak Penjualan 1951 diganti dengan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai 1984. Legal karakter PPN. Apa yang dimaksud dengan pajak tidak langsung? Yang menjadi penanggung jawab dalam menyetorkan kas ke negara dan yang memikul pajak adalah pihak yang berbeda. Jadi pembeli sudah membayar harga barang plus PPN kepada penjual. Sebenarnya sama dengan pembeli sudah menyetor PPN ke kas negara walaupun yang menyetorkan ke kas negara adalah penjual. Dalam hal penjual tidak memungut PPN dari pembeli, merupakan tanggung jawab penjual, bukan tanggung jawab pembeli. Jika penjualnya tidak memungut, tetapi dia memiliki kewajiban pungut, yang akan disalahkan adalah penjual. Dia harus menalang, harus menggantinya. PPN adalah pajak objektif. Timbulnya kewajiban pajak sangat ditentukan oleh adanya objek pajak. Berbeda dengan pajak subjektif, yang dilihat lebih dulu adalah status subjeknya. Jadi, PPN adalah objeknya. Kondisi subjek pajak tidak relevan. Yang dilihat adalah objeknya. Dampak regresif, kesenjangan beban pajak. Kalau di PPh, pajak penghasilan, orang yang kaya dibebani pajak yang lebih besar. Tetapi kalau PPN, ada kesenjangan beban pajak. Baik kaya maupun miskin, selama dia membeli barang, pajaknya akan sama. Sehingga, untuk mengurangi kesenjangan beban pajak, konsumen yang mengonsumsi barang kena pajak yang tergolong mewah, yang harganya mahal, selain dikenakan PPN, juga dikenakan PPNBM, pajak penjualan barang mewah. Multi-stage levy yang non-kumulatif. Jadi, kalau misalnya pabrikan menjual harga 1 juta, pedagang besar mengambil nilai tambah 300.000, maka dijual 1.300.000. Pedagang eceran membeli 1.300.000. Dia menambahkan nilai tambah 200.000. Harga jualnya 1.500.000. Komponen nilai tambah apa saja? Banyak. Nilai tambah biasanya yang paling sering adalah laba. Pada waktu pabrikan menjual 1 juta, dikenakan PPN 10% dari harga jual, yaitu 100.000. Bagi pabrikan, merupakan pajak keluaran, sehingga pajak 100.000 disetorkan ke kas negara. Kemudian, pada waktu pedagang besar menjual kepada pedagang yang eceran, harga jualnya 1.300.000. 1.300.000 ini adalah harga jualnya saja, tidak termasuk ditambahkan dengan pajaknya. Maka di sudut pandang pedagang besar sebagai penjual, pada waktu menjual dia memungut 1.300.000 dikali 10%, yaitu 130.000. 130.000 disebut pajak keluaran. Karena dia telah dibebani pajak pada waktu beli 100.000, maka yang disetor ke kas negara adalah 130.000 dikurangi 100.000, yaitu 30.000. Jika pedagang eceran menjual ke konsumen seharga 1.500.000, dia memungut 150.000, didapat dari 10% dikalikan 1.500.000. Karena pajak keluarannya 150.000 dan pajak masukannya 130.000, maka PPN-nya adalah 20.000. Total PPN yang diterima negara adalah 100.000 ditambah 30.000 ditambah 20.000, yaitu 150.000. 150.000 ini merupakan beban pajak yang dibayar oleh konsumen. Jadi, yang menanggung pajaknya adalah konsumen. Tetapi yang menyetorkan itu bisa pabrikan untuk 100.000, pedagang besar untuk 30.000, dan pedagang eceran untuk 20.000. Perbandingan antara pajak penjualan yang kumulatif dengan PPN non-kumulatif. Untuk pajak penjualan yang kumulatif, pada waktu menjual 1 juta akan dipungut pajak penjualan 100.000. Sehingga bagi pedagang besar, harga belinya menjadi 1.100.000. Karena pajak penjualannya tidak dikreditkan, tetapi menjadi komponen harga. Jika ditambah dengan 300.000, harga jualnya akan menjadi 1.400.000. Kemudian dipungut pajak penjualan 140.000. Pada waktu dijual ke pedagang eceran, tadi 1.400.000 plus 140.000 menjadi harga beli yang tidak bisa dikreditkan. Jika nilai tambahnya 200.000, harga jualnya adalah 1.740.000. Pajak penjualannya 174.000. Yang dibayar konsumen adalah 1.740.000 ditambah 174.000. Sehingga pajak penjualannya bersifat kumulatif, bersifat banyak.
Berbeda dengan PPN yang bersifat non-kumulatif. Jadi yang masuk ke negara hanya 150.000 saja. Berikutnya, sistem pemungutan pajak penjualan atas nilai tambah. Sebenarnya, kalau pajak penjualan atas nilai tambah itu sama dengan PPN. Misalnya harga beli. Komponen harga beli antara lain bahan baku, bahan pembantu, suku cadang, dan lain-lain sehingga jumlahnya 1.000. Kemudian, nilai tambahnya misalnya terdiri atas perhitungan penyusutan, biaya sewa, biaya gaji, biaya manajemen, dan laba usaha 100. Sehingga nilai tambah yang diharapkan adalah 700. Harga jualnya akan menjadi 1.700 karena nilai tambahnya 700. Cara menghitung PPN ada 3, antara lain subtraction method, indirect subtraction method, dan addition method. Contoh penghitungan subtraction method. Diketahui harga jual 1.700 dikurangi 1.000, maka nilai tambahnya adalah 700. PPN-nya 10% dikali 700 sama dengan 70. Menggunakan indirect subtraction method. Harga jual 1.700, PPN-nya 10% dikali 1.700 sama dengan 170. Harga beli 1.000, PPN-nya 10% dikali 1.000 sama dengan 100. Yang disetor ke kas negara yaitu 170 dikurangi 100 sama dengan 70. Subtraction pengurangan langsung, indirect subtraction pengurangan tidak langsung. Addition method adalah jumlah nilai tambahnya berapa sih? Jumlah nilai tambahnya kan terdiri atas penambahan penyusutan, bunga, sewa, gaji, manajemen, laba usaha sebesar 700. PPN-nya 10% dikali oleh nilai tambah, jadi 70. Ketiga penghitungan ini menghasilkan jawaban yang sama. Selanjutnya, PPN adalah pajak atas konsumsi dalam negeri. Pada PPN bukan pajak atas kegiatan bisnis, pemikul beban pajaknya adalah konsumen. Pada PPN menganut destination principle, pajak dikenakan di tempat tujuan barang atau jasa akan dikonsumsi. Jadi dia tidak melihat asal barangnya dari mana. Dalam hal menyangkut arus lintas batas wilayah negara, tempat konsumsi atau pemanfaatan merupakan faktor dominan menimbulkan utang pajak. Jadi, terkait dengan arusnya, tergantung mau dikonsumsi dalam negeri atau di mana. PPN adalah Consumption Type VAT. Biaya pembelian barang modal dapat dikurangkan seluruhnya dari DPP. Kalau Gross Product Type VAT, biaya pembelian barang modal tidak dapat dikurangkan dari DPP. Net Income Type VAT, biaya pembelian barang modal dikurangkan dari DPP sebanding dengan penyusutan. Indonesia menganut tipe VAT yang Consumption Type VAT. Sisi positif Consumption Type VAT antara lain membantu likuiditas perusahaan. Tadi kan pembelian barang modal dapat dikurangkan seluruhnya dari DPP, sehingga pajak yang dibayarkan itu tidak terlalu mahal dan bisa membantu likuiditas perusahaan. Uang cashnya perusahaan lancar, karena hanya membayar sedikit. Selanjutnya, menunjang iklim investasi yang sehat. Kemudian mendorong pengusaha secara berkala melakukan regenerasi barang modal. Jika membeli barang modal terus-menerus, akan ada pengurangan. Lalu tidak menimbulkan pengenaan pajak berganda. Mekanisme pemungutan PPN. Untuk pengusaha, dia boleh memungut PPN jika sudah ditetapkan atau sudah dikukuhkan sebagai PKP atau pengusaha kena pajak. Misalnya, pengusaha kena pajak A, dia menyerahkan barang kena pajak atau jasa kena pajak sebesar 1 juta. Harga jualnya itu sebesar 1 juta. PKPA menagih dengan menggunakan faktur pajak sebesar 100.000. PKPB membayar 1 juta harga jualnya plus PPN 100.000 tambahan atas PPN-nya. Bagi PKPA, 100.000 ini adalah pajak keluaran. Anggapannya karena dia mengeluarkan barang senilai 1 juta. Sehingga 100.000 bagi PKPA adalah pajak keluarannya karena dia mengeluarkan barang. Bagi PKPB, diperlakukan sebagai pajak masukan karena dia menerima barang, memasukkan barang, begitu juga seterusnya. Kalau misalnya atas barang ini tadi ada 1 juta, kemudian PKPB menjual ke PKPC sebesar 1.200.000. PKPB menagih dengan menggunakan faktur pajak 120.000, sehingga PKPC menyetorkan ke PKPB 120.000. Sama halnya dengan PKPB memperlakukan 120.000 sebagai pajak keluaran dan 120.000 bagi PKPC adalah pajak masukan. Sehingga di SPT masa PPN-nya PKPB, PK dikurangi PM, indirect subtraction method. 120.000 atas PK-nya dikurangi PM-nya 100.000. Sehingga setor ke kas negara sebesar 20.000.
Berikut adalah dasar hukum dan nama UU PPN. Ini adalah perubahan-perubahannya. Perubahan 1 UU nomor 11 tahun 1994 mulai 1 Januari 1995. Perubahan 2 UU nomor 18 tahun 2000 mulai 1 Januari 2001. Perubahan 3 UU nomor 42 tahun 2009 mulai 1 April 2010. Dan yang paling baru yaitu tentang Omnibus Law UU nomor 11 tahun 2020. Nama tetapnya UU PPN tahun 1984. Bukan tentang pajak pertambahan nilai. Jadi, UU nomor 42 tahun 2009 tidak hanya atas PPN, tetapi juga atas penjualan barang mewah. Lengkapnya, pajak pertambahan nilai barang dan jasa dan pajak penjualan atas barang mewah. UU nomor 42 tahun 2009 ini hanya memiliki 2 pasal yang ditulis menggunakan angka Romawi. Ada yang ditulis menggunakan angka Arab. Pasal 4, 8, 16E, 16F adalah milik UU PPN 1984. Nah, ini adalah UU PPN-nya. Pasal 1. Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang pajak pertambahan nilai barang dan jasa dan pajak penjualan atas barang mewah diubah sebagai berikut. 1. Ketentuan pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut. Pasal 1. Dalam undang-undang ini yang dimaksud dengan daerah pabean adalah wilayah Republik Indonesia yang meliputi wilayah darat, perairan, dan ruang udara di atasnya. 2. Barang adalah barang berwujud. Dan seterusnya hingga nomor 29. Ekspor jasa kena pajak adalah setiap kegiatan penyerahan jasa kena pajak keluar daerah pabean. Ketentuan pasal 1A diubah sehingga berbunyi sebagai berikut. Ketentuan pasal 3A diubah, dan seterusnya. Undang-undang ini mulai berlakunya pada tanggal 1 April tahun 2010. Selanjutnya, objek pajak pertambahan nilai. PPN itu dikenakan atas apa saja sih kegiatannya? Penyerahan BKP di dalam daerah pabean. Jadi, di dalam istilah PPN itu bukan mengenal Indonesianya, melainkan mengenal daerah pabean. Lalu apa bedanya daerah pabean dengan Indonesia? Jadi, tidak semua daerah di Indonesia masuk daerah pabean. Ada beberapa wilayah di Indonesia yang bukan merupakan daerah pabean. Misalnya, area free trade atau FTZ di Batam. Jadi dia itu bagian dari Indonesia, tetapi bukan daerah pabean, sehingga di sana tidak dikenakan PPN. Jadi makanya kalau membeli barang, di sana biasanya harganya lebih murah karena di sana tidak ada PPN. Penyerahan jasa kena pajak. Lalu pemanfaatan JKP dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean. Misalnya, impor. Lalu impor BKP. Kemudian, pemanfaatan barang kena pajak tidak berwujud. Misalnya royalti, franchise. Kemudian ekspor. Ekspor juga kena PPN ya, tetapi tarifnya 0%. Pada pasal 16C, yaitu membangun sendiri yang dilakukan tidak dalam kegiatan usaha atau pekerjaan oleh orang pribadi atau badan. Kemudian pasal 16D, di mana penyerahan barang kena pajak berupa aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan. Jadi, aktiva yang awalnya tidak untuk diperjualbelikan oleh PKP kecuali PM-nya tidak dapat dikreditkan. Misalnya, perusahaan membeli truk untuk kegiatan operasional. Kemudian tiba-tiba truknya dijual. Itu merupakan PPN atas aktiva yang tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan. Truknya itu masuk ke dalam pasal 16D. Objek PPN bersifat dinamis. Jadi, arus BKP atau JKP tidak hanya di dalam daerah pabean dalam negeri, tetapi atas impornya juga dikenakan PPN. Arus BKP atau JKP di dalam daerah pabean itu ada 3. Antara lain penyerahan di daerah pabean itu sendiri, lalu kegiatan membangun sendiri yang tadi pasal 16C. Kemudian penyerahan aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk dijual, pasal 16D. Lalu ada impor. Kalau untuk JKP dan BKPTB, bahasanya pemanfaatan, tetapi untuk BKP namanya impor. Kalau keluar, berarti namanya ekspor. Ini diatur di pasal 4 ayat 1, di mana PPN itu dikenakan atas penyerahan BKP di dalam daerah pabean oleh pengusaha. Pengusaha menyerahkan BKP dan harus dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak dulu, baru pengusaha boleh memungut PPN. Jadi, pengusaha kena pajak itu yang boleh memungut PPN. Pengusaha yang melakukan penyerahan BKP atau JKP adalah PKP, pengusaha kena pajak.
akan dikenakan PPN jika yang menyerahkannya adalah PKP. Selanjutnya, syarat penyerahan barang atau jasa yang dikenai PPN. Ada syaratnya. Yang pertama, yang diserahkan itu harus barang kena pajak atau jasa kena pajak. Apakah semua barang itu adalah BKP atau barang kena pajak? Tidak. Ada yang tidak kena PPN. Misalnya makanan, beras, barang kebutuhan pokok. Sehingga yang diserahkan harus BKP atau JKP. Yang kedua, dilakukan di dalam daerah pabean karena tadi legal karakternya adalah consumption tipe VAT dalam negeri. Lalu selanjutnya syaratnya adalah dalam kegiatan usaha atau pekerjaan PKP, pengusaha kena pajak. Jadi harus PKP yang setiap harinya melakukan kegiatan yang bersifatnya pengulangan. Nah, kegiatan tersebut akan selalu kena PPN. Sekian pembahasan saya tentang sejarah, karakteristik, dan objek PPN. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan dan keterbatasan saya. Terima kasih untuk waktu dan perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.